Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah pemrograman web. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Doa cukup. Kita masuk ke materi berikutnya, yakni font Awesome. Nah, Font Awesome ini merupakan library penyedia icon yang sudah memiliki beberapa style yang cukup menarik. Dia ini menyediakan versi desktop ataupun juga versi web. Dia juga menyediakan versi yang free ataupun versi yang pro. Dan versi yang terbaru ada versi 6, ini masih versi alpha, belum versi beta. Sehingga kalau misalnya kalian download, pasti masih diarahkan ke versi sebelumnya, yakni 5.15 itu yang terakhir. Nah, kenapa sih kita pakai Font Awesome ini? Karena ketika kita membuat halaman web, itu seringkali nih kita butuh yang namanya icon. Nah, daripada kita bikin icon sendiri, dijadikan image, kemudian nanti di styling, waktu kita akan terlalu lama untuk mikirin si icon ini. Lebih baik kita pakai penyedia library-library yang sudah ada. Pilihannya bisa pakai Font Awesome atau bisa juga pakai Google. Google Font itu dia juga menyediakan library untuk font ataupun juga icon-icon. Nah, untuk instalasinya kalian bisa masuk ke situs resminya di fontawesome.com. Kalian klik aja start, menu start, kemudian download, kemudian pilihlah download Font Awesome for free the web. Jadi karena kita kan akan dipakai di HTML, jadi pilihnya yang versi web. Nah, di sini ketika sudah mendownload, maka struktur direktorinya akan ada banyak ya. Jadi ada folder CSS, JS, Slash, SCSS, Sprites, kemudian SVGS, dan Web Font. Nah, ini untuk yang ada di direktori CSS ini adalah style sheet untuk font, kemudian SVG ini untuk model JavaScript, Lash ini untuk Lash preprocessor, SCSS untuk SASS, Sprites untuk SVG, kemudian ini untuk font. Nah, ini yang harus kita pakai, yang harus kita panggil. Kalau misalnya mau pakai yang versi CSS, berarti pakainya all.css. Kalau mau pakai yang SVG dengan JavaScript, berarti pakainya all.js. Nah, tadi dibilang bahwa di Font Awesome ini sudah menyediakan icon dengan berbagai jenis style. Di sini kurang lebih ada 6 style dari Font Awesome ini. Ada style solid, kemudian reguler, like, duotone, dan brand. Di sini untuk yang free cuman bisa ngakses yang solid dan brand, sedangkan yang regular, light, dan duotone itu untuk versi yang pro atau yang berbayar. Nah, ini kalian bisa lihat hasil renderingnya seperti ini. Jadi kalau yang solid itu tampilannya seperti apa, yang brand itu seperti apa. Brand itu untuk merek-merek ya, kayak misalnya logo Twitter, logo Facebook, logo Instagram, logo GitHub, dan seterusnya itu masuknya ke brand. Kalau misalnya solid ini untuk logo-logo umum ya, kayak kamera, kemudian stop, dan seterusnya itu masuknya ke solid. Cuman bedanya ini kalian bisa lihat di sini stylingnya warna
mana yang ditebelin dan seterusnya, ini ada di sini hasil renderingnya. Dan di sini yang paling penting adalah kalian harus tahu kalau mau menggunakan yang solid itu nanti prefixnya pakai yang fast. Kalau yang brand berarti pakainya yang fab dan seterusnya. Nah, lalu yang terakhir adalah cara penggunaannya. Nah, cara penggunaannya cukup mudah. Fokus kita karena kita mau pakai yang bicara CSS, berarti pakainya yang file all.css. Tinggal dipanggil aja tadi all.css-nya itu ada di mana, kemudian kita panggil pakai ringlel. Kemudian untuk menampilkan di HTML kalian bisa pakai tag i. Di sini i, kemudian kelasnya. Nah, untuk standar nama kelasnya, yang pertama adalah diawali dengan prefixnya. Tadi jenisnya mau apa? Misalnya saya mau manggil icon dia itu masuk ke brand, berarti pakainya fab. Kalau saya pakai solid, berarti pakainya fast. Kemudian diikuti dengan FA. FA ini kepanjangan dari font awesome. Kemudian strip, baru nama iconnya. Nama iconnya misalnya GitHub Square. Nah, nama iconnya lihatnya di mana? Lihatnya di dokumentasinya. Kalian searching aja, nanti icon-iconnya apa aja, kemudian nama iconnya ada di bawahnya. Ini contohnya kalau di outputkan di sini. Nah, di sini yang versi light ini tidak bisa diakses karena dia berbayar. Untuk reguler ini kadang ada beberapa yang bisa diakses, ada yang enggak, tapi kebanyakan tadi kalau di dokumentasinya dia pro, tapi di situ masih muncul juga. Nah, di font awesome kita bisa melakukan kustomisasi, antara lain bisa mengubah nih ukuran fontnya. Nah, kalau mengubah ukuran font di sini kita cukup dengan menambahkan kelasnya itu dimodif, ditambahin font strip berapa kali gitu. Mulai dari 2 kali sampai dengan 10 kali. Atau bisa juga dengan fast strip LG untuk mendapatkan 33% lebih besar dari ukuran default. Nah, biasanya kan kalau icon juga kecil ya, nggak terlalu gede-gede banget. Nah, itu bisa langsung pakai kelas LG atau fast strip 2 kali sampai 10 kali. Kemudian kita bisa nih juga mengubah warna iconnya. Jadi defaultnya tadi kan warnanya dia hitam ya. Jadi kita bisa ganti nih warna-warnanya. Caranya nambah kayak bisa menggunakan inline style sheet. Jadi tambahin aja tuh properti style, kemudian colornya diganti, misalnya ganti biru kayak gitu. Nah, tetapi kalau saya mau model seperti ini tidak direkomendasikan karena menggunakan inline style ini kalau halamannya udah banyak, begitu kita mau ganti, kita report harus tahu halaman ini ada di mana aja ya. Gitu. Lebih bagus kalau misalnya kalian pakai model yang external style sheet. Jadi nambah aja satu style, kemudian nambah kelas baru, taruh, aplikasikan di iconnya. Berikutnya, nah kita juga bisa bereksperimen untuk menggabungkan beberapa icon nih. Misalkan kita mau gabungin, kalau misalnya tadi ada icon kamera sama ada icon dilarang kayak gitu. Nah, itu bisa kita gabungkan nih jadi satu. Nah, kalau mau menggabungkan dua elemen jadi satu, kita harus membutuhkan elemen pembungkusnya. Namanya kelasnya nanti adalah kelas VaStack. VaStrip stack ini untuk membungkusnya. Dalamnya isinya adalah kamera yang icon yang ingin digabungkan. Nah, ini contohnya.
silakan nanti bereksperimen, pengen bikin icon yang seperti apa. Berikutnya, kita juga bisa mengatur nih icon kita putar menggunakan kelas va_rotate dengan value degree yang kita inginkan. Atau bisa juga kita rotate secara flip horizontal dan flip vertikal. Ini contohnya kalau misalnya kita flip horizontal vertikal, jadi bisa aja nggak sesuai dengan apa namanya icon defaultnya, biar lebih dinamis aja. Kemudian kita masih bisa juga membuat custom icon ya. Custom ini kita nambahin nih beberapa pseudocode, kayak misalnya kemarin kita udah belajar tentang kondisi hyperlink ketika mouse ada di atas hyperlink, kemudian ketika apa namanya sudah selesai di visit atau yang lainnya. Nah, ini bisa kita tambahin nih pseudocode-nya di icon ini. Caranya ya tinggal ditambahin stylenya aja. Misalnya kalau untuk hover kita ganti nih jadi merah kayak gitu. Sehingga nanti bisa kalian coba di situ ketika posisi kursor ada di atas icon tersebut seperti apa. Nah, ini membuat icon kita menjadi lebih menarik. Jadi pseudocode itu tidak hanya di hyperlink, tapi bisa juga di elemen-elemen lain seperti icon atau yang lainnya. Ini konsepnya sama kayak pseudocode yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian berikutnya dengan menggunakan font awesome kita juga dapat nih membuat icon dengan animasi. Nah biasanya nih di website itu ada nih icon yang bisa bergerak. Contohnya misalkan ketika loading, nah biar nggak bosen atau ini proses ini beneran nggak sih, lagi jalan nggak sih. Nah itu bisa kita berikan icon yang animasi, misalnya gerak kayak gitu, apa namanya proses loadingnya kayak gitu, biar si user ini nggak menyangka bahwa oh website ini lagi nge-freeze atau ini lagi error nggak ya kayak gitu, atau ini oh emang ini proses kayak gitu. Nah itu bisa kita gunakan nih animasi seperti ini. Nah untuk menggerakkan icon ini kalian bisa pakai kelas va_spin dan va_pulse. Nah ini biasanya digunakan pada icon refresh, kemudian cog, circle, dan spinner. Nah, bisa saja sih digunakan di kelas yang lain, tapi hasilnya tentunya kurang bagus karena ya tentu animasi ini kan hanya cocok untuk beberapa model icon tertentu ya. Ini nanti silakan dicoba, kemudian dijalankan di browser karena efeknya kalau di screenshot juga sama aja kayak apa namanya biasa kayak gitu, kecuali kalau record dalam bentuk GIF atau yang lainnya baru kelihatan. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.